Pundit asing prediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia lewat jalur ronde keempat. Martin Paes respon soal grup ronde ketiga. Pelatih Australia tak sabar lihat atmosfer stadion GBK. Sederet respon pemain keturunan usai masuk grup neraka. AFC Denda Sintayong, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skuad Garuda jadi sorotan usai tergabung di grup neraka kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Menariknya, timnas Indonesia diprediksi bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi tersebut disampaikan oleh salah satu pundit asing asal Amerika Serikat, yakni Ben Griffiths. Seperti diketahui, timnas Indonesia berada di pot 6 pada drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil drawing atau undian kemudian menempatkan timnas Indonesia di grup C. Grup ini berisikan negara-negara kuat. Marcelino Ferdinand CS akan bersaing dengan 5 negara lain seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menurut Ben Griffiths, timnas Indonesia berada di grup yang cukup berat dan bakal sulit bagi skuad Garuda jika ingin finish di urutan kedua besar. Dia mengatakan Jepang dan Australia yang sudah langganan ke Piala Dunia akan mengambil alih 2 peringkat teratas di papan klasmen nanti. Sedangkan Arab Saudi yang kekuatannya cukup bisa mengimbangi 2 negara di atas, diprediksi bakal finish di peringkat ketiga ataupun keempat. Dengan demikian, untuk bisa maju ke babak keempat, timnas Indonesia harus bersaing dengan Bahrain dan Cina untuk berada di posisi keempat besar. Saya bisa melihat Cina kemungkinan besar difavoritkan atas Indonesia dan Bahrain. Namun keduanya bisa mendapatkan hasil yang buruk kapan saja. Mengingat 1 dari 3 orang ini akan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Ben Griffiths. Timnas Australia akan menjadi tim yang menjalani laga tandang lawan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia akan bertandang ke Indonesia, sekaligus menjadi lawan pertama timnas Indonesia di kandang sendiri pada 10 September 2024 mendatang. Pelatih Australia, yakni Graham Arnold, mengaku tak sabar untuk melihat atmosfer laga timnas Indonesia di kandang GBK. Meski sudah bertemu di Piala Asia 2023 pada Januari lalu, Graham Arnold penasaran dengan kekuatan timnas Indonesia jika didukung langsung puluhan ribu penggemar di stadion. Ya, aku sudah melihatnya, dan saya suka supporternya. Tim akan tetap tampil bagus, meski itu di stadion kosong maupun full house, meski di kandang lawan, kata Graham Arnold. Yang paling penting adalah kita fokus dan membersihkan diri kita, dan kita berangkat mungkin ke Jakarta dan mempersiapkan diri kita untuk berangkat laga tandang, kata Graham Arnold. Dia mengakui grup C menjadi grup yang paling masuk akal dibandingkan grup lainnya. Saya sangat senang dengan hasil drawing ini, karena tentu saja dari sisi perjalanan dengan melawan Cina dan Indonesia, jadi lebih dekat ke Australia. Untuk melakukan perjalanan setelah pertandingan kandang, jadi saya sangat senang, kata Graham Arnold. Pelatih dan 2 pemain timnas Indonesia, yakni Sintayong, Ivar Jenner, dan Justin Hubner dikenakan denda oleh AFC. Hal tersebut didapatkan atas sikap mereka pada saat Piala Asia 23 2024, pada saat melawan timnas Qatar U23 yang lalu. Dalam pertemuan AFC pada Kamis 27 Juni 2024 yang lalu, AFC selaku organisasi tertinggi sepak bola Asia memberikan denda kepada pelatih serta 2 pemain timnas Indonesia. Mereka adalah Sintayong, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Dalam rilis yang dikeluarkan, ketiganya dikenakan denda atas sikap mereka pada saat Piala Asia 23 2024 di Qatar lalu. Justin Hubner, Ivar Jenner, serta Sintayong dinyatakan telah melanggar artikel 50 AFC disiplin yang membawa sepak bola ke hal yang buruk. Untuk Ivar Jenner dan Justin Hubner, keduanya dinyatakan menyalurkan konten di media sosial mereka yang menghina dan mempertanyakan integritas hasil pertandingan, kompetisi, Qatar selaku tuan rumah, Asosiasi Sepak Bola Qatar yakni KFA, dan juga AFC. Oleh karena itu, mereka didenda sebesar $5.000
atau sekitar 81 juta rupiah. Menariknya, tidak ada kejelasan pada saat, kapan, dan di laga mana Justin Hubner serta Ivar Jenner melakukan hal tersebut. Berbeda dengan apa yang didapatkan oleh Shin Tae-yong, sang pelatih dianggap telah melakukan tindakan yang membawa sepak bola ke arah yang buruk pada saat konferensi pers usai laga kontra timnas Qatar U23 pada 15 April yang lalu. Shin Tae-yong dianggap telah mempertanyakan kompetisi serta integritas dari wasit pimpinan pertandingan, yakni Nasrullah Kabirov, sehingga ia dikenakan denda sebesar 7.500 US dollar atau sekitar 122 juta rupiah. Ketiga pihak tersebut wajib membayarkan dendanya 30 hari sebelum keputusan ini dikeluarkan, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2024. Kiper FC Dallas yakni Martin Paes memberikan respon setelah timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Penjaga gawang 25 tahun itu mengunggah ulang hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang menempatkan timnas Indonesia dengan 5 negara top Asia lain. Selain mengunggah ulang, Martin Paes juga menaruh 2 emoji mengangkat tangan ke udara. Emoji ini bisa diartikan sebagai momen merayakan sebuah keberhasilan, atau bisa saja ini pertanda Paes akan ikut serta membela merah putih di ronde ketiga. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa Martin Paes tak sabar segera ingin membela timnas Indonesia. Mantan kiper FC Ultra ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI sejak akhir April 2024. Namun Martin Paes belum bisa berpindah federasi dari KNVB ke PSSI karena masih ada satu syarat yang belum terpenuhi. Ia dinilai melanggar artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Saat ini ada 2 cara yang mencoba dilewati PSSI agar Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Pertama, meyakinkan FIFA bahwa Martin Paes tidak melanggar statuta FIFA. Jika FIFA tak kunjung menerima permintaan PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia dapat membawa masalah Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga ataupun CAS. Hanya saja kabarnya butuh dana tak sedikit untuk membawa masalah ini ke CAS, yang mana biaya persidangannya disinyalir menembus angka 32 miliar rupiah. Sekarang harapannya solusi terbaik ditemukan sehingga Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia. Ia diharapkan dapat tampil sejak timnas Indonesia mengarungi laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain timnas Indonesia berbondong-bondong memberikan reaksi mengenai hasil drawing ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, drawing ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasilnya, timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Usai drawing dilakukan, sederet pemain timnas Indonesia kompak memposting hasil undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di akun Instagram pribadi masing-masing. Pertama ada Jai Idzes. Dalam postingannya di akun Jai Idzes, Jai terlihat antusias dengan hasil drawing ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan itu pun mengaku tak sabar untuk segera bermain di bulan September mendatang. Meski harus menerima fakta bahwa persaingan tak mudah, Jai tetap optimis dan berharap para pemain timnas Indonesia dan juga supporter bersatu demi meraih hasil maksimal. Mari kita berdiri dan bersatu menjadi satu kesatuan. Sampai jumpa di bulan September. Kita Garuda. Tulis Jai Idzes. Lalu yang kedua ada Jordi Amat. Senada dengan Jai, Jordi juga menegaskan bahwa dirinya tak gentar dalam menghadapi persaingan di grup C. Ex-pemain Espanyol itu mengaku tak takut dengan tim manapun dan siap melakukan perlawanan. Tak kenal takut, sampai jumpa di September, kata Jordi Amat. Terakhir, reaksi datang dari Ragnar Orat Mangon. Sama seperti Jai dan juga Jordi, Ragnar juga menunjukkan kesiapannya untuk berjuang bersama dengan skuad Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua bersama-sama di putaran ketiga. Sampai jumpa di bulan September. Bunyi caption Ragnar Orat Mangon. Adapun untuk jadwalnya, skuad asuhan Shin Tae-yong akan melakoni laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Arab Saudi.
Duel antara Indonesia versus Arab Saudi dijadwalkan berlangsung pada 5 September 2024 mendatang.